saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok bersama semua pengurus Pelkat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Jemaat GPIB Sawangan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang. Sekiranya saudara dan keluarga belum terdaftar atau memerlukan suatu pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat yang bertugas sebagai penerima tamu seusai ibadah ini atau pada setiap hari kerja di kantor sekretariat GPIB Jemaat Sawangan Depok. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rens Ernst Daada, Sarjana Teologi. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malamnya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Segala raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malamnya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jemaat Tuhan atas pembimbing dalam persekutuan kita di saat ini, sebagaimana kitab Ayub 28 ayatnya yang ke-28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Terimalah salam Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Menghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Jemaat persilahkan duduk. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku padamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami lebih cenderung mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi
hanya supaya kami kembali menerima kasih. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak bicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baharuilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan. Sebagaimana firman Tuhan dalam Yeremia 33, ayatnya yang ke-7 dan 8. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Bersama kita akan mendengarkan perintah dalam hidup baru. Yang saat ini bersama kita akan dengarkan itu dari kitab 1 Petrus. 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 hingga 11. 1 Petrus 4 ayat 7 hingga ke-11, demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murni
kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Silahkan duduk. Jemaat kasih Tuhan, kita akan masuk di dalam saatnya kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan diri agar dapat kita memahami kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan. Sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga, kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Jemaat Tuhan, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13 yang menyatakan, itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian
dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat, persilahkan duduk. Bapak Ibu, bagusnya sebuah paduan suara bukan terletak pada jagonya sang dirigen saja, atau bagusnya suara sopran saja. Tidak kan? Bagusnya sebuah paduan suara adalah ketika dirigennya bagus, tetapi penyanyi-penyanyi, sopran, alto, tenor, bass bisa memadukan suara mereka juga dengan baik dan mengikuti arahan dari pemimpin lagu itu. Dan yang menjadikan lagu itu menjadi sangat sempurna adalah, sekali lagi, bukan karena satu-satu bagian ini, tetapi ketika kebersamaan dari dirigen, konduktornya, dan para penyanyi di dalam kelompok paduan suara itu bisa menyanyikan lagu, dan nyanyian mereka, suara yang mereka sampaikan itu menyampaikan pesan dari pencipta lagunya sendiri dengan baik, dengan tepat. Maka lagu itu akan menjadi lagu yang sangat indah. Ibu bapak, itulah keindahan dari sebuah lagu yang bisa dinyanyikan kelompok paduan suara. Ketika lagu itu dengan kekompakan yang ada, dengan kerjasama yang ada dalam setiap anggota paduan suara dipimpin oleh sang konduktor, dirigen, bisa menyanyikan lagu dan menyampaikan pesan dari penciptanya. Karena lagu itulah yang menjadi pesan, bukan suara masing-masing itu. Nah, ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran tentang paduan suara inilah yang mau, kalau boleh saya katakan, pesan yang mau disampaikan juga oleh Paulus kepada jemaat-jemaat Tuhan di Efesus. Pada bagian ini Paulus ingin sedikit mengangkat keresahan hati dari orang-orang Kristen di Efesus, terlebih khusus mereka yang berasal dari etnis Yunani, Asia Kecil, dan yang intinya non-Yahudi. Kenapa? Pada bagian ini Paulus ingin mengangkat semangat mereka, karena kelompok-kelompok ini merasa seperti disepelekanlah begitu, direndahkan oleh saudara-saudara mereka satu jemaat juga yang asalnya adalah dari etnis Yahudi. Mereka, orang-orang Yahudi, sedikit banyak tidak kompak dengan mereka yang adalah kelompok non-Yahudi ini, dan menganggap mereka ini kelompok ya katakanlah anggota gereja, tapi ya yang kelas 2 lah begitu bahasanya. Nah, Paulus mau memberikan semangat kepada mereka bahwa jangan punya hati yang seperti itu. Paulus ingin mencontohkan dirinya sendiri. Paulus ingin mencontohkan bahwa memang dulu dia juga berpikiran seperti itu. Bahkan memang tidak bisa dipungkiri sejarah hidup Paulus
adalah sejarah hidup yang jauh dari apa yang menjadi bayangan yang biasa dipikirkan orang. Dulu dia adalah seorang Farisi. Ya kan? Kita tahu dia memang seorang Romawi dia seorang Yahudi yang berwarga kenegaraan Romawi, Farisi. Bahkan dia adalah termasuk kelompok yang dulunya sangat fanatik dengan mengejar orang-orang Kristen dan sebagainya. Sehingga banyak orang yang mencurigai keberadaannya sebagai rasul Tuhan. Tetapi dia ingin menegaskan, sekarang aku sudah berubah. Aku sudah bukan lagi Paulus yang dulu. Tetapi Paulus yang mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan Ibu Bapak. Ayat 1. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya Paulus sekali lagi mau menegaskan bahwa aku ini diutus Tuhan. Aku ini juga utusan Tuhan. Bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus adalah kebenaran Tuhan, bukan kebenaran Paulus. Bukan untuk mengangkat diri Paulus, tidak. Tetapi untuk mengangkat apa yang menjadi tugas utama Paulus. Tanggung jawab yang diterima Paulus dari Allah, menyampaikan kebenaran Tuhan. Bukan untuk mengangkat dirinya, membenarkan dirinya. Ayat yang ketiga, yang yaitu bagaimana rahasia dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Wahyu itu maksudnya Bapak Ibu adalah ketika ia di pintu gerbang Damsyik. Tuhan memberikan pencerahan, Tuhan hadir langsung kepada Paulus, sehingga Paulus sadar atas perbuatannya yang jahat dan bertobat di hadapan Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat bahwa tugas utama kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Agar kemuliaan Tuhan itulah yang dinyatakan di dalam kehidupan umat. Itulah yang diberitakan dan harus dinyatakan di dalam kasih Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak ada tempat bagi orang-orang non-Yahudi untuk merasa kecil hati. Kenapa? Karena mereka juga adalah bagian yang dipakai Allah untuk memuliakan nama Tuhan. Karena bukan manusianya yang Tuhan mau lihat, tetapi kemuliaan Tuhan itulah yang mau Tuhan melihat. Bagaikan kelompok paduan suara bukan orang-orang yang menyanyi yang mau dilihat, tetapi bagaimana ketika mereka menyanyi lagu itu boleh menyampaikan pesan yang indah yang mau disampaikan oleh penciptanya. Dan itulah juga yang mau diingatkan Paulus kepada jemaat. Bahwa masing-masing Paulus, orang-orang Kristen Yahudi, orang-orang Kristen non-Yahudi punya tanggung jawab bersama untuk menjadi anak-anak Tuhan dan mewartakan kebenaran Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Sehingga dikatakan dalam ayat 12, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Dalam segala keberanian kita, dalam segala keberadaan kita, kita mewartakan kebenaran Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya rasa inilah pesan penting yang kita juga harus belajar bersama dalam firman Tuhan kita pada saat ini. Paulus ingin mengatakan bahwa bekerja samalah dalam segala hal untuk memuliakan nama Tuhan. Setiap pelayanan, setiap pekerjaan dalam persekutuan lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan nama saya. Karena saya ada di tengah-tengah persekutuan memang karena panggilan Tuhan. Sebagaimana Tuhan memanggil Paulus. Demikian juga kita masing-masing dipanggil oleh Tuhan. Untuk menyatakan kasih dan kuasanya sesuai dengan talenta, kasih karunia yang Tuhan sudah berikan buat kita. Masing-masing orang berbeda. Paulus dengan talentanya, jemaat-jemaat Kristen
asal Yahudi dengan talentanya, yang non-Yahudi dengan talentanya, masing-masing berbeda. Tetapi menyatukan hati bagaikan satu kelompok paduan suara, menyatukan suara, 4 suara menjadi suatu kidung pujian yang indah. Bukan untuk pribadi, tetapi biarlah pujian itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan itulah yang Paulus mau juga terjadi di dalam kehidupan kita bersama. Kehidupan berjemaat ini yang kita jalani Ibu Bapak, boleh ada, boleh terjadi ketika kita bersama, bersatu hati memberikan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita untuk kita partisipasikan dalam pelayanan ini. Kita sumbangsihkan dalam pelayanan ini. Itu yang benar. Sehingga ada semangat untuk terus memuliakan dan memuji nama Tuhan. Ibu bapak saudara, sekali lagi pesan firman Tuhan pada saat ini kepada kita semuanya. Berikanlah apa yang memang Tuhan sudah berikan buat kita. Talenta yang terbaik yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Bukan untuk kemuliaan nama diri kita, tetapi kemuliaan nama Tuhan. Dalam pelayanan, dalam segala kesaksian yang ada di tengah-tengah persekutuan kita bersama. Karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita semuanya. Bapak Ibu, mari kita satu sama lain menjaga kekompakan, kebersamaan dalam satu pelayanan. Dan memberikan partisipasi kita, sumbangsi pelayanan kita dengan penuh sukacita. Bukan untuk nama kita, tapi agar nama Tuhan terus dipermuliakan. Dan itulah yang indah yang Tuhan mau untuk terjadi di tengah-tengah persekutuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar caranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat kasih Tuhan, bersama dengan semua umat percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut percaya, masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat persilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari bersama kita satu di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa.
Allah Bapa di dalam sorga, kami sujud kehadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, karena cinta dan kasih Tuhan senantiasa kami alami dalam kehidupan kami. Biarlah penyertaan Tuhan itu menguatkan kami, menjaga kami di sepanjang hari-hari kehidupan yang kami jalani. Bapa, dalam saat ini kami hendak menyampaikan syafaat kami kepadamu Tuhan, atas kehidupan dan keberadaan saudara-saudara kami. Bagi mereka yang rindu Tuhan, agar Engkau hadir menjamah kehidupan mereka, kami serahkan Tuhan mereka ke dalam tangan-Mu. Yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, sehingga mereka memperoleh kembali kesehatan, kesembuhan atas sakit yang mereka peroleh. Tuhan berkati akan mereka yang juga secara khusus saat-saat ini menderita sakit karena COVID-19, harus dirawat di rumah sakit atau di tempat-tempat isolasi lainnya. Tuhan berkati supaya mereka memperoleh kembali pemulihan atas kondisi fisik mereka. Tuhan berkati supaya ada kesembuhan bagi saudara-saudara kami atas sakit yang mereka alami. Dokter, perawat, para medis yang merawat mereka, berkati Tuhan, supaya lewat tangan-tangan yang Tuhan sudah siapkan ini, saudara-saudara kami kembali memperoleh kesembuhan yang sejati. Secara khusus Tuhan, kami berdoa di dalam penanganan COVID-19, agar ada kemajuan di dalam usaha kami mencari pengobatan yang terbaik atas kondisi sakit ini, sehingga bisa segera ditemukan vaksin, obat untuk penyembuhan bagi penyakit ini. Berikan kemampuan bagi setiap mereka yang Tuhan berikan talenta untuk dapat menemukan pengobatan yang terbaik bagi kesembuhan yang ada. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ini seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkatilah. Berkati juga bagi pribadi, rumah tangga yang mungkin saat ini rindu Tuhan jamah karena berbagai masalah hidup yang membebani mereka. Pergumulan-pergumulan keluarga, pribadi, kerinduan-kerinduan rumah tangga yang belum tercapai. Biarlah itu semua hadir dalam kasih dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagi mereka yang bersuka cita karena bertambah usia rumah tangga, mungkin juga keberhasilan dalam kerja dan usaha. Biarlah semua itu juga Tuhan menjadi satu kemuliaan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara-saudara kami. Sehingga ada sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan akan pemerintah kami Indonesia. Berkati agar pemerintah dapat menata dengan baik kehidupan berbangsa bernegara kami. Terlebih khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga berdampak pada bidang-bidang yang lain, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya, yang sangat terpengaruh untuk ini. Tuhan berkatilah, agar pemerintah diberi kemampuan untuk menata, mengatur kehidupan bernegara kami, ekonomi kami, sosial, masyarakat dengan baik. Sehingga kembali ada kedamaian, kesejahteraan yang baik di tengah-tengah bangsa kami. Berkati Tuhan, sertailah Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau ada memberkati menyertai kami selalu. Sehingga dalam penyertaan-Mu itu Tuhan, ada damai sejahtera yang indah yang menguatkan kami. Bapa Sorgawi, kami menyerahkan juga dalam segala keberadaan gereja-Mu di muka bumi ini. Secara khusus GPIB, Tuhan berkati agar pelayanan kesaksian Tuhan selalu nyata di tengah-tengah jemaat-jemaat Tuhan di GPIB. Agar apa yang kami laksanakan dalam tugas pelayanan kami Bapa, senantiasa membawa nama harum, sukacita di dalam pelayanan yang ada. Berkati fungsionaris majelis sinode, berkati para jemaat-jemaat yang tersebar di berbagai tempat. Demikian juga di pos-pos Pelkes, para presbiter semuanya Tuhan. Berkatilah agar gereja-Mu ini juga boleh menjadi gereja yang terus mewartakan kebenaran Tuhan.
di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Jemaat Tuhan di tempat ini GPIB Sawangan Depok, berkatilah Tuhan agar persekutuan pelayanan kesaksian jemaat boleh terus berjalan dengan baik karena kasih damai sejahtera Tuhan menyertai umat-Mu. Berkatilah Bapa dalam tugas pelayanan yang berjalan, agar ada sukacita di tengah-tengah presbiter, pengurus pelkat, komisi, BPPJ, panitia pembangunan, dan semua komponen pelayanan yang ada. Sehingga apa yang kami laksanakan Tuhan dalam tugas pelayanan kami, itu semua ada dalam kasih dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga bagi anak-anak Tuhan yang boleh terlibat di dalam penayangan ibadah virtual ini. Tuhan berkati semuanya dalam segeluruh pelayanan yang ada, agar ini menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati kehidupan dan seluruh apa yang menjadi bagian dalam kehidupan masing-masing. Biarlah berkat Tuhan selalu nyata di dalamnya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan tetap ada bagi kami. Tuhan selalu menyertai kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17 yang menyatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Jemaat, mari kita berdiri, kita menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur secara berbalasan. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat, persilakan duduk.
Warta Jemaat, Minggu 9 Agustus 2020. Halaman 4, pemberitahuan kegiatan peribadahan. Untuk Minggu tanggal 16 Agustus 2020, pengaturan kehadiran jumlah jemaat di Gedung Gereja Sawangan dibagi menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok A, pada jam 7.00 terdiri dari jemaat sektor 1 dan sektor 3. Untuk kelompok B, jam 17.00 terdiri dari jemaat sektor 5 dan Pelkat GP. Minggu selanjutnya bergantian waktu kehadirannya dan akan diumumkan di WA Group Sektor. Untuk Gedung Gereja Ciseeng, jumlah warga jemaat yang hadir dibatasi sesuai dengan daya tampung Gedung Gereja Ciseeng. Pada halaman 6, peduli kasih jemaat GPIB Sawangan untuk yang terkena dampak COVID-19. Bantuan telah disalurkan kepada 22 KK yang terkena dampak COVID-19. Kegiatan sosial ini masih terus berlanjut hingga pandemi COVID-19 berakhir. Untuk itu kami masih mengharapkan sumbangan Bapak Ibu berupa beras, minyak goreng, dan mie instan. Terima kasih atas kepedulian Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Pelajaran agama Kristen diberitahukan kepada orang tua, siswa-siswi SD, SMP, SMA, atau SMK yang sekolahnya tidak memiliki pelajaran agama Kristen. Gereja memfasilitasi untuk belajar agama Kristen, dan nilai agama hanya diberikan bagi anak-anak yang mengikuti pelajaran agama. Formulir pendaftaran dapat diambil di kantor sekretariat setiap hari kerja. Jemaat yang berulang tahun pekan ini. Kepada jemaat dan keluarga yang berulang tahun atau HUT pernikahan dalam pekan ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Halaman 7, lowongan pekerjaan. Dibutuhkan tenaga administrasi dan keuangan di kantor sekretariat GPIB Sawangan Depok dengan kriteria sebagai berikut. SMA atau SMK sederajat atau D3 dengan usia maksimal 28 tahun, menguasai komputer, belum berkeluarga, dan lowongan pekerjaan dibuka untuk jemaat GPIB Sawangan. Lamaran dan CV dikirim ke kantor sekretariat paling lambat pada tanggal 5 September 2020. Laporan keuangan dapat dibaca pada halaman 10 sampai halaman 12. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat GPIB Sawangan dan simpatisan atas kehadiran serta perhatian dan dukungan doanya untuk setiap kegiatan yang ada. Kiranya Allah yang Maha Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Pergilah
Beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Syukur menggema naik kepadamu Allah Bapa Maha Baik. Kami bersyukur, kami bermazmur karena rahmat-Mu bagi kami umat-Mu. Kita syukur, kita syukur. Naik kepadamu Allah Maha Besar. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.